dengan daerah lain yang kurang lagi bagus seperti itu. Lanjut ke slide yang terakhir. Dan tadi kebetulan adalah kakak tingkat saya. Jadi apa ya? Kalau saya barangkali orang pada dulunya adalah yang paling pintar di kelas, dan saya paling nakal di kelasnya. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih silaturahmi. Jadi satu alumni di saya. Itu terakhir. Sekali-kali saya menyuruh berhutang ya. Kalau itu kita dengarkan aja dulu. Bapak Ibu, saya ingin mengajar kembali tulisan yang sudah terpampang. Bapak Ibu bangga dengan Bondowoso atau tidak? Bangga. Bangganya di mana Pak? Saya mau nanya ke Bapak Ibu itu. Di mananya bangga? Tradisi apa? Potensi wisata. Apa bedanya dengan Banyuwangi dengan potensi dengan Probolinggo? Lebih bagus ini. Kenapa tidak bisa mencapai? Oke, ada lagi alasan bangganya Bapak itu mau Ibu? Jadi yang saya matas sendiri dari perwakilan desa Kamaya. Saya bangga sekali lahir di Bondowoso, karena Bondowoso mempunyai kebenangan alam yang sangat indah, jauh dari hiruk-pikuk macet, jauh dari hiruk-pikuk polusi, punya udara yang bersih, kemudian dengan latar belakang budaya masyarakatnya yang sangat ramah dan santun, juga beradab, dan kita banyak karena di sini juga biaya hidup tidak begitu mahal, cenderung murah. Di sini yang tidak khas gotong royong sangat dan tidak dimiliki oleh daerah lain. Terbukti di di setiap kegiatan seperti hari raya Idul Fitri, masih gotong royongnya sangat kuat, kekeluargaan, silaturahmi mereka sangat
terjaga dan terjadi Bapak. Itu yang menjadi harapan. Oh, program Pak. Ya. Bondowoso ini adalah bukan sebuah tempat tujuan. Bondowoso itu hanya sebuah tempat persinggahan. Jadi transit saja bagi wisata yang mau ke Ijen, mau ke dan culture-nya, budayanya itu lebih tinggi daripada Banyuwangi kita di sini. Di Bondowoso. Nah, di Bondowoso itu contohnya seperti di Bujen. Kemarin itu mencoba untuk meningkatkan almur. Almur itu wisata almur yang ada di Bujen. Diberikan kolam renang, sudah mulai banyak bersinggah sana, sudah mulai itu karena menurut orang-orang di desa, karena dia orang mandi itu telanjang, akhirnya diprotes dengan para kiai di situ. Takutnya budaya kita itu hilang, gitu. Itu yang banyak sebut. Tapi jangan macam-macam mencoba sebuah desa ini akan mencoba-coba akan mendirikan wisata. Jangan coba-coba kalau nanggung, karena kalau dipaksakan menjadi desa wisata akan sia-sia. Itulah yang terjadi di Bondowoso. Jadi kalau mau nyiptakan yang membuka jalan ke Ijen itu masih belum ada, Banyuwangi masih belum tembus. Saya sudah di masa SMA saya sudah mengantarkan beberapa tamu-tamu dari wisata dari Eropa, dan juga setelah saya juga pernah di Eropa, dan juga saya pernah jadi mutawif untuk jamaah haji umroh. Sudah saya banyak pengalaman kalau bahasa wisata. Saya juga dari lulusan Tourism Academy dari pariwisata dari APA. Saya D3. Saya juga pernah di hotel-hotel bintang 5. Saya sudah merasakan. Termasuk saya pertama yang ngasih pelajaran kepada pegawai-pegawai yang ada di Ijen View pertama di Bondowoso. Itu mungkin itu bisa masukkan ke materi. Jangan coba-coba untuk wisata kalau anda gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil dokter. Ada lagi Bapak, apa yang dilakukan Bondowoso? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiruddin, perangkat desa di Bunglon. Saya memang bangga untuk di Bondowoso. Kebetulan saya asli Bondowoso. Seperti ini, lahir di Bondowoso, besar di Bondowoso. Banyak betul wisata yang di Bondowoso. Apalagi yang di Suku Sari Kidul. Kebetulan saya orang Suku Sari Kidul, ikut juga membangun waduk dulu tahun 60-an. Sekarang saya ada di Bunglon. Saya juga bangga karena di Bunglon saya rasa sudah ada potensi untuk maju dengan kepemimpinan Kades yang baru Pak Daniel. Di Bunglon yang tidur selama ini sekarang sudah bangkit dengan musik-musik tradisional. Untuk yang lain masih belum. Dan Bondowoso bagi saya adalah kabupaten yang harus dibanggakan karena sampai sekarang sudah maju dan maju. Terima kasih. Santo, kamu nggak ngantuk lagi Pak dia. Ini. Dokter juga Pak. Pak Sakini, maka Pak Bangga Pak Sakini. Sudah mereka sebagai pandangan kenapa sih menjadi bangga sebagai warga daerah Kabupaten Bondowoso. Luar biasa. Tetapi memang rasa bangga itu kita harus tunjukkan dengan suatu yang konkret sebenarnya. Kita memang sepertinya kita harus bekerja luar biasa untuk mengejar bukan ketinggalan sebenarnya. Saya nggak mau ketinggalan di daerah kabupaten lain, tapi bagaimana kita menunjukkan identitas kita. Itu yang harus kita kembangkan. Tadi mungkin Pak Bambang itu menyampaikan mungkin budaya daerah sebelah itu lebih tinggi sepertinya, tetapi kita bisa untuk menunjukkan kalau kita berkreasi lebih tinggi lagi dari mereka, berkegiatan lebih tinggi lagi dari mereka. Itu saya pikir dari itu.
Jadi kita rasa bangga itu kita menunjukkan kita hanya aku bangga punya budaya Singapura, aku bangga punya budaya dari Kopekona seperti itu misalnya. Tapi ya hanya sebatas itu saja. Jadi kita tidak berusaha untuk meningkatkan kualitas dari tampilan itu sendiri saja. Seperti itu. Saya nggak mau menyampaikan bahwa karya-karya yang ada di Bondowoso itu adalah karya yang tidak berkualitas, tapi sebaliknya berpotensi untuk semakin meningkatkan kualitas diri sendiri untuk menjadi lebih baik. Saya kira begitu. Karena memang dibutuhkan kreativitas, inovasi dan kreativitas untuk membuatkan Kabupaten Bondowoso ini sudah luar biasa. Tadi disampaikan sebagai kota transit juga, ya itu memang sementara seperti itu. Kota transit semakin menjadi daerah berwisata. Kita di sini bersatu di sini, kumpul di sini adalah tujuannya adalah untuk membangun Kabupaten Bondowoso ini sebagai daerah wisata yang masalahnya kalau sudah internasional ya sudah internasional dapat itu ya, sudah dikasih wisatawan internasional izin itu beda dengan dulu ya. Oh betul-betul sebab mungkin orang mancanegara hanya tahunya pada saat CFC, ya kan? Tidak, kalau CFC nggak ada ya sudah nggak ada. Jadi kalau ibu belum pernah melihat wisatawan pada saat kedua misalnya korupsi ada wisatawan generasi yang budaya kayak gitu nggak ada. Tetapi di Bondowoso kita sudah menunjukkan itu yang harus kita kembangkan lagi, itu potensi luar biasa yang perlu kita tingkatkan. Tidak kayak tinggal tadi, tapi kedua lebih ramai. Itu yang harus kita bersama. Yang ini itu menjadi bentuk rasa bangga kita. Kita rasa bangga dengan Bondowoso, bagaimana kita mengembangkannya. Itu seperti itu. Nanti kesan pada tahun itu, dan nanti itu. Kita punya landasan Bapak, landasan Dewi Kompen, tapi itu sudah tahu semuanya. Dewi itu pembagiannya dan itu sudah jelas. Tapi kita punya tripartita, itu jadi landasan kita. Apa Bapak itu tripartita? Rencana induk pembangunan pariwisata Kabupaten Bondowoso. Sudah ada semua Bapak Ibu. Sudah pernah membaca, sudah pernah melihat tripartita? Belum pernah. Itu mungkin masih baru karena itu belum pernah Bapak itu 2019 dia, sekarang tahun 2022, sekarang itu 2023. Ini sudah 2 tahun yang kita bicara lagi, 2019 sampai 2034. Jadi pakat kalau ada 2020. Salah satu khusus yang besar pasal saja, pasal 9 huruf G, kita terkait dengan kebudayaan. Jadi fungsi dan peran strategis dan usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya termasuk di dalamnya ada aspek sejarah dan keberagaman. Bapak Ibu sadar tidak di Bondowoso itu punya potensi negatif. Sadar nggak itu? Betapa besarnya potensi negatif. Jika kita bandingkan dengan Jawa Timur, kira-kira Bondowoso ini jauh lebih besar dengan daerah lain atau tidak? Jauh lebih besar dibandingkan dengan Mojokerto, Trawulan sama atau tidak? Trawulan di Mojokerto ternyata kalau dari referensi pemerintahan, saya ambil dari pemerintahan, itu adalah Bondowoso. Bondowoso itu adalah surganya mendapatkan keberkahan. Jadi kenapa yang selama ini tidak kita lihat? Kenapa hal ini selama ini kita tidak pernah untuk berpikir mengembangkannya? Apakah karena hanya baku? Apakah bukan budaya yang cantik? Itu adalah karya yang cantik. Seperti itu. Jadi kita harus melihat secara lebih detail lagi. Oh ternyata kita punya suatu yang luar biasa. Banyak aset sejarah dan keberagaman itu yang harus kita lakukan. Nanti kita bahas lagi. Yang itu Ibitus cagar budaya, kawasan cagar budaya. Semua membahas tentang bukit cagar
budaya. Tidak ada satupun yang membahas di sini di pangkat itu membahas tentang budaya seni tradisi. Bapak Ibu kalau nggak percaya coba lihat di pangkat Kabupaten Bondowoso tahun 2019 sampai 2034 itu dimengerti. Sebabnya dipilih budaya. Ini harus kita pahami bersama. Bahwa ternyata disampaikan pada itu semua punya rasa tokoh yang tinggi, punya keposoliro asalnya seperti yang tinggi, budaya yang nanti dulu, tetapi dari fakta ternyata yang prioritas utama adalah budaya. Karena itu merasakan ada cagar budaya nggak Kabupaten Bondowoso ini? Ada ya, ada yang merasakan ya. Ini kita merasakan dulu. Oh gimana sih cagar budaya? Kira-kira di stasiun masih nggak ada tulisan budaya? Stasiun ya, stasiun Bondowoso itu ke dalam bagian dari cagar budaya. Itu bagian itu. Ini menjadi proses yang ditamakan ternyata di dalam wisata. Dan ini sudah dikatakan sebagai kita punya 5 desa wisata. Jadi dari satu ya, Sukasari itu dia Pak. Iya tadi. Oh dia, oke. Oh, oke. Sukasari itu sudah ditetapkan sebagai desa budaya kelima. Yang pertama adalah ada satu dua yang saya ketahui itu adalah dari budaya Ramban-Tulun, budaya dari ada dari dua desa itu apa itu Ramban-Tulun dan Blimbing. Ada apa itu? Oke, mau tadi dari Blimbing kamu Ramban-Tulun Bapak? Blimbing ya. Mau dijelaskan Bapak potensinya apa sih? Saya sendiri, nama saya Imam Budidaya dari Desa Blimbing. Saya adalah perangkat desa dan pelaku adat yang ada di desa kami yang kami sangat banggakan. Di setiap tanggal 13, 14, dan 15 kami mengadakan suatu ritual. Ritual tersebut yang sangat sakral untuk menjelaskannya. Jadi untuk segala pengadaan mulai dari pengumpulan sasoklan, nasi-lanian, tapak dengker, langsung kita berarah ke makam Asta Jukseng. Jukseng merupakan suatu penggabat yang ada di desa kami. Dia merupakan pendatang atau adipati yang bertemu langsung dengan Jogja Siman. Kalau kan mungkin panjang ya Pak. Secara ringkasnya Desa Blimbing ini yakni wisata religi, dan kebetulan kemarin tanggal 22 September 2021 kita sudah dicanangkan sebagai desa budaya. Secara gambaran kita bersih desa atau selamatan desa yang ada di desa kami Pak, yang tertanggal 13, 14, dan 15 bulan Sya'ban. Mungkin dari beberapa rangkaian ritual di desa kami yang lebih dari satu ataupun dua yang kurang itu menjadi sesuatu yang fatal bagi mereka yang dianggap perlu fatalan. Dan kedua, dilanjut dengan arak-arak yang disebutkan tadi, ada topeng kona. Ya benar, itu topeng kona itu yang ada di desa kami. Topeng kona merupakan suatu wujud dari Jukseng atau Bah Singo Ulung, dan yang dulu sebagai gurunya di depan itu Jogja Siman yang bawa kitab itu. Kalau teman-teman melihat di YouTube atau di media-media, dan diikuti oleh kader ini dan Tingulu. Setelah beberapa rangkaian acara dilanjut euforia, namanya kita euforia. Apa itu? Ojung. Ojung merupakan apa namanya ya?
gambaran secara ilmu dari kesaktian dari dua tokoh tersebut, yakni Yudha Siman dengan Mbah Singulung, yang tidak diketahui antara ilmu kesaktiannya, jadi memilih ojung itu sebagai media untuk pesanan begitu Pak. Pengadaan ini di akhir acara, tepatnya di tanggal 16 kita ada rangkaian untuk upacara ojungnya itu, di mana antara itu untuk euforia, kedua terima kasih atas karunia dan nikmat kepada masyarakat desa Pimping, ketiga kita mengharapkan hujan yang merupakan suatu lambang darah. Ketika rotan itu sudah mengena di badan dengan peraturan berbuto, nyaman berbuto, mulai dari pinggang sampai leher itu ada hitungan begitu. Jadi ketika rotan itu sudah mengena badan, entah siapa instrumennya, dia mendapat suatu cibitan dari tokoh adat kami begitu. Namun hanya begitu yang kami sampaikan tentang Desa Blimbing. Saya harapkan untuk pertemuan kali ini, saya ingin Desa Blimbing itu mempunyai legalitas sendiri, brand ya, atau apa begitu. Kita kemarin sudah bekerjasama dengan Food Forum tentang buku foto. Alhamdulillah sudah selesai, dan untuk penyelesaiannya kita mohon bimbingannya dan petunjuknya begitu. Sebelumnya itu kami sampaikan. Terima kasih. Luar biasa potensi yang ada di desa ini. Karena desa Blimbing saya lihat di masyarakat itu masuk ke dalam destinasi wisata 34 lebih dari 34 destinasi wisata. Jadi destinasi wisata kabupaten, itu wisata kabupaten. Kalau itu lebih dari sekitar ini sudah luar biasa majunya event yang digelar setiap tahun seperti itu. Tinggal bagaimana kita mengemas desa Blimbing seperti itu. Mungkin desa-desa lain berbeda. Acara bersih desa yang ada di Blimbing masih berbeda dengan di daerah yang lain. Kita harus mengemasnya. Bagaimana nanti ke depan, mungkin tahun depan itu orang lain, orang dari Jawa Timur itu berbondong-bondong untuk melihat event besar itu. Itu yang harus dilakukan. Bagaimana mengemas event yang seperti itu, bersih desa itu menjadi sebuah daya tarik. Itu yang harus dilakukan. Jadi kita nggak hanya berskala lokal saja, tapi bagaimana kita melihat orang lain. Itu yang harus kita lakukan bersama. Tidak bisa desa Blimbing berpikir sendiri. Bagaimana cara mengemasnya? Tidak bisa juga dinas pariwisata melakukan hal itu juga. Memang ada kolaborasi. Semua stakeholder sebenarnya siapa? Kita semua di sini adalah HPI, Himpunan Masyarakat Indonesia. Itu tugas pokok kita untuk bantu mensupport segala potensi yang ada di desa-desa wisata, desa budaya tadi untuk dikembangkan sebagai sebuah program itu ada paket. Boleh pakai atau tidak boleh ya? HPI itu kalau misalnya bisa, jadi yang kita tugas HPI itu adalah memberikan, membantu, menjelaskan. Itu yang paling penting. Sekarang bagaimana desa Blimbing itu mengemas sebuah deskripsi segala itu membuat buku ya, buku referensi, buku dokumenter bersama. Itu menjadi rujukan kita semua dari HPI dari ASEKA untuk mempromosikan keluar. Jadi orang pariwisata itu adalah orang yang mampu menjual idenya. Kalau bisa Bapak Ibu setiap hari, setiap hari bertemu dengan orang asing, di saat itulah kita mendapatkan HP, nomor HP. Orang pariwisata itu adalah orang yang
nomor HP di ponselnya itu bukan mereka, itu akan di sana. Karena apa? Jadinya luas. Itu. Kenapa? Itu bagian dari nanti promosi dia dalam kuasa. WA mesin sampai seperti itu. Itu bagian dari promosi. Bagaimana kita mengemas itu? Karena mungkin jadi informasi terkait dengan event-event kalender terkait mungkin desa yang lain apa mungkin terbatas. Itu juga kita satukan dulu. Jadi kita mau melangkah itu ada cara apa ya? Misalnya nanti Desember tanggal 20 tanggal 20 Desember apa ya di Bondowoso. Karena kita kurang data sehingga kita bisa menangkap ini. Karena orang yang benar-benar mau datang ke Bondowoso kan ini di sana. Di tanggal 20 Desember di desa di desa A. Menarik, kenapa menarik? Karena ada sesuatu yang berbeda di situ. Apa bedanya dengan desa yang ada di sana dengan desa B dengan desa kabupaten A dengan kabupaten B? Kita harus ciri khas. Ciri khas itu adalah nilai jualnya. Saya pikir semuanya yang ada di sini punya nilai jual. Bagaimana kita menemukan nilai jual itu? Dan bagaimana kita membentuk suatu database? Database-nya untuk kita pergunakan sebagai bahan promosi. Untuk kita pergunakan sebagai bahan hidup kalender di masa depan. Itu yang harus kita mulai pikirkan. Jangan kita hanya berpikir ke sektoral sendiri. Seperti itu. Kita harus menghilangkan masalah itu jauh dari itu sektoral. Seperti itu. Nanti mungkin itu langkah yang awal mungkin ke depan nanti akan ada hal yang mungkin baru setelah mungkin langkah pembuatan buku dokumenter mungkin terapi juga yang bisa. Ya siapa tahu. Kalau dulu saya kebetulan di masalah itu kita mengadakan suatu kegiatan lalu sesaji dan di Probolinggo itu menggunakan lalu sesaji dan kita biaya untuk membuatkan kegiatan lalu sesaji. Ya, lanjut. Ya, ini kita kalau ini kita mungkin di bawahnya lebih banyak lagi di bawah. Tapi yang kelihatan itu rasanya juga sering buat. Ini buat yang harus itu yang harus kita mulai kita lihat. Kekurangannya sejarahnya, deskripsinya seperti apa? Itu yang bagaimana kalau kita ngajak wisatawan datang itu lihat tadi, kita mau apa? Itu yang kurang. Kalau itu sebagai HPI juga harus kita ngomong, kita juga ngomong dalam arti bukan ngomong ya. Tidak sebenarnya, tapi kita diskusi dengan sejarah ini yang harus kita cari. Dasar sejarahnya apa sudah dalam itu? Sejarah tentang mekanik yang ada di Bondowoso itu ada nggak ya? Mulai muncul ini, muncul itu ada di Maskulin itu seperti apa? Ini situ itu apa seperti ini seperti apa? Apakah sudah ada? Sudah ada. Ada juga. Saya pikir ada tambah. Kalau saya tidak ada bisnis kami, ada detailnya itu yang utama. Jadi pada saat itu kalau pertama kita bisa betul. Kita harus kita tahu. Kita nggak bisa langsung bisnis pada saat event terus kita lagi tanggal 13 sampai 16 Mei kita sudah tanggal 13 Oktober kita nggak punya database dan tidak bisa problem dengan dia kita bingung apa ya tanggal 13 kita mau ke olahraganya itu yang harus kita mulai kita belajar kolaborasi data dan semuanya harus paham dan bagaimana mengatasinya itu mungkin bisa dijadikan satu database khusus kemudian dimasukkan ke dalam sebuah website yang bisa diakses dengan mudah. Itu ya. Jadi ya iya sebaiknya dalamnya sendiri dibuat sebagai cara. Belakang kita akan berarti hanya beberapa usaha saja yang jadinya yang positif dengan itu luar biasa. Kedua ada apa yang kali juga tidak ada satu yang itu juga. Ini
cara kecamatan pendidikan macam ini juga beberapa kami kok pakai ada seperti itu. Saya itu beli kami kebudayaan. Kemudian yang kedua adalah kabupaten Bekasi hanya mendapat tindakan secara tradisi dan ini yang informasi yang masih saya pikir masih kurang. Karena di sini nanti seperti apa? Saya lihat teman-teman HP itu bisa memberikan informasi yang tepat. Itu juga kan, membantu. Peninggalan kayu banyak. Mau ngajak ke sana, bingung kenal apa? Informasi ini. Ini berdasarkan tampilan seni tari kopan kanan, luar biasa. Tampilannya luar biasa. Saya ambil dari suara malam dan ID kan dari 20 ID. Itu tampilan di mana yang saya pahami yang berbasis pendidikan di Kabupaten di Surabaya. Biasanya orang seni di Jawa Timur yang dipakai di Taman Nasional, Taman ini di Utara budaya biasanya seperti itu. Jadi luar biasa. Kita memiliki luar biasa ini mungkin ya, mungkin saya pernah beberapa kali ikut terus juga terkait dengan ada yang khususnya terkait dengan bagaimana kita transfer itu memang dia durasi di bawah siapa yang sampai pernah satu-satunya ini. Itu saja ya kan ya. Tidak ada lagi yang untuk regenerasi kita kurang lebihnya ada 7 orang. Ada 7 orang yang itu orang biasa. Ada 7 orang. Dulu saya punya regenerasi yang bisa menggantikan saja apa-apa yang maksudnya kan adalah penggantinya. Ya, itu yang menjadi daya tarik. Itu khusus itu yang menjadi daya tarik. Kita kan tidak pernah tahu kalau khusus itu kita ekspor kita kebukakan seperti ini itu khususnya. Masa program seperti apa yang itu harus ada kebutuhan khusus yang dikomunikasikan. Itu dia apa yang harus kita lakukan sebagai hati. Ada dewan sebenarnya saya dibentuk oleh 2022 bulan Maret ya. Kemudian yang kita lakukan adalah pembuatan roadmap kebudayaan. Roadmap budaya dan sebagainya. Baru kita nanti menuju kepada pokok-pokok pikiran seperti tadi ya. Kebudayaan dikeluarkan nantinya oleh Dewan sebagai perda. Perda itu ada kebudayaan dan kearifan lokal. Itu proses sekarang berlaku adalah penyusunan roadmap. Tinggal dia kegiatan pembantu pokok-pokok pikiran dari bisnis. Ini tampilan di TNI saya gitu ya luar biasa ini tampilan kesenian ya sayangnya ya kalau TNI itu ya nonton ya atau ya biasanya kan kalau TNI itu kan nanti pagi ada kegiatan anaknya kalau kemudian siang masih dulu baru kita tampil ya itu langsung berpanas tapi bukan ya kira-kira itu yang saya kan sebenarnya luar biasa sebenarnya makasih luar biasa cuma agar orang-orang datang ke situ. Sudah dalam program organ kebudayaan. Sudah satu juga. Kemudian pokok-pokok di daerah, ini apakah sudah dikasahkan atau tidak tahun 2018. Kemudian ada pakat, kemudian ada sudah ada sensitivity. Pada saat itu tidak seperti Sudah ada kemajuan kebudayaan ada 10 bagian hidup budaya. Mungkin tidak semuanya ada di Purworejo, tapi ada beberapa yang menonjol. Yang politik ada beberapa yang kemudian tradisi lisan, kemudian tradisi ada, kemudian itu juga banyak jadi Purworejo. Karya bersama tadi, kemudian bagaimana kegiatan karya seni budaya
Dan yang paling menarik itu adalah berbagai kantik itu berjumlah 1.170 ya, 1.170 ribuan, luar biasa. Terdiri dari salamatus, dolmen, tubuh bilik, batu, dentil, arca metalik, bungkal batu, batu bakor, botol anak, dan batu kayu. Lengkap. Apakah Bapak Ibu sudah pernah mengunjungi semuanya? Belum ya? Yang mana sudah dikunjungi oleh Ibu? Belum. Belum sama sekali ya Ibu ya? 1.170. Ya harus kita kenal, harus kita kunjungi, biar kita sayang dengan aset yang kita punya. Dan kita merasa bangga dengan kunjungi. Kalau kita nggak pernah berkunjung ke tempat, kita nggak pernah kalau yang kita kan silaturahmi. Kenapa kita silaturahmi dengan budaya kita hidup? Misalkan silaturahmi dengan beliau itu budaya kita hidup artinya apa? Untuk mengetahui sejarahnya seperti apa. Kalau kita nggak pernah ke sana melihat, ya. Kalau itu pernah ke Jawa yang lebih yang misalnya kayak gitu. Oh, dia juga menilai sejarah luar biasa. Dia sejarah luar biasa. Tapi mengaksesnya dari 14 km orangnya sangat luar biasa. Itu di sini punya potensi. Tapi siapa yang mau ke sana? Masalahnya itu dia. Dengan akses bukan itu apa? Siapa yang mau ke sana? Dan deskripsi sejarahnya seperti apa? Ini harus kita kembali. Bagaimana sisi kemenangan dari sebuah benda yang tidak bergerak ini agar menarik? Kenapa orang itu berbondong-bondong ke kamarnya? Kenapa orang-orang berbondong-bondong ke Borobudur? Apa menariknya mereka? Betul. Borobudur kamarnya, orang ke sana baru semuanya ya, saya juga semuanya orang ke sana. Ini dari SD, udah SMP itu senang lagi. Dan itu tidak masuk. Apa menarik? Apa? Menariknya dua candi juga. Satu bokong lain. Apa? Hanya bangunan seperti itu. Apakah Bapak Ibu kalau berkunjung ke Tambray masa puas senang nanti itu untuk bangunan gitu? Apa lebih bangunan bisa? Ini namanya asal. Bagaimana sekarang ini? Bagaimana menjadikan sebuah benda-benda yang seperti itu menarik dan berkesan di dunia, terus di dunia. Kalau dari program pendidikan, dari pendidikan itu melakukan kegiatan edukasi pelaksanaan pada saat kemarin kegiatan JDK-nya itu bagian dari edukasi. Jadi bagian dari pengenalan jadi ini. Kenapa tidak kita membuat sebuah masyarakat seperti itu? Dan ini dari waktu development kebudayaan itu ada 16 kecamatan dan itu kemudian beberapa seni baik itu yang beberapa seni ada tari itu sampai hardware kebanyakan itu Bondowoso ini adalah hardware sudah umum hardware apa bedanya hardware itu dengan adalah yang lain yang kita pilihkan. Bagaimana sih? Apakah dari sisi tabloidnya? Apakah dari sisi kostumnya? Apakah dari sisi apa yang itu bisa menjadi solusi khas dari hardrock budaya? Itu begitu. Bedanya apa? Meskipun itu hardrock bukan dari asli misalnya ya, bukan asli dari Bondowoso itu dari karya yang lain. Tapi kenapa kita tidak menciptakan sebuah kreasi hardrock? Dan dia bisa nggak ya kreasi hardrock? Tidak melanggar aturan ulama nggak? Enggak ya, karena ada musik ya, tapi ya kita harus pilih-pilih mengkreasikan sendiri sambil tadi sudah sampaikan awal kalau nanti terlambat di Orlando secara di mana di tempat itu tidak boleh seperti itu. Dan ini kita harus pilihkan di sana. Ya. Kemudian ada situs-situs luar biasa, yang luar biasa. Kalau tinggal explore saja. Itu berkah bagi kita semua.
dan juga ini pertanyaan kita. Pertanyaan Bapak Ibu semua. Apakah kita merasa bangga dengan dunia kita pun memiliki seni tradisi budaya yang sejarah dan kebudayaan? Apakah kita merasa bangga? Minimal itu ada wujud rasa bangga dulu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana praktiknya selama ini. Apakah kita hanya diam? Kemudian apakah kita hanya misalnya diam melihat patung-patung kemudian sampai di sini orang-orang? Apakah kita proaktif terus atau memperkenalkan orang kita? Bagaimana kalau kita selama? Dan ketiga, mampukah kita menjadikan seni tradisi sebagai budaya ini PR besar, tidak PR persoalan, tidak PR satu organisasi, tidak PR organisasi, tetapi PR semuanya. Karena apa? Yang mengkritik semuanya itu adalah kita semua yang ada di sini. Kalau kita tidak berpikir ke situ, ya perkembangan globalisasi itu akan terus. Pertama kita harus meninggalkan kota sebetulnya. Kita harus punya komitmen meninggalkan stigma kota Bogor itu sebagai kota transit. Kota pensiunan nih, saya dulu kota pensiunan, orang pensiunan di sini semua. Kita tinggalkan sebuah destinasi wisata. Bondowoso sebagai destinasi wisata itu harus terpatri di sini. Agar kita bareng-bareng merumuskan apa yang kita lakukan di sana. Sebenarnya, ini sampai ada berjuta. Kita semua, itu bodoh itu gue yang berjuang sudah luar biasa. Poin keempat, dari mana kita mulai? Ini yang mungkin masih menjadi pertanyaan. Kita mulai dari mana? Apa yang kita lakukan? Apakah kita selalu duduk di sini bisa merumuskan sesuatu hal? Tidak jadi. Tetapi dari ini kita sering berkomunikasi. Tidak hanya di sini. Saya pikir semua yang ada di sini saling memiliki memperhati. Saling memiliki memperhati masing-masing yang ada di sini. Minimal itu berkomunikasi. Jadi tidak hanya di sini. Kalau di kamar, tadi saya bilang. Tapi bagaimana kita melanjut bersilaturahmi di luar itu juga di luar lagi. Kalau saya menjadi anak-anak saya, kuliahmu tidak tahu saya, kali itu. Setelah itu kalian ke masyarakat. Waktu kita bersama di masyarakat itu kan lebih luas lagi. Jadi saya selama 3 tahun tidak bisa membawa masalah untuk anak-anak. Malah sebaliknya memberikan kemudahan untuk anak. Itu yang saya cerita. Jadi kalau di kampus mereka mungkin akal ya seperti itu berusaha untuk memberikan kualitas pendidikan. Dia mereka setelah 3 tahun mereka lulus mereka bisa menjadi sebuah individu yang bagus. Dan itu bisa menjadi sama kali menjadi oligarki orang yang kita dan sebagainya. Kita nggak pernah masalah. Dan kita harus melakukan menembus dan semuanya. Dari mana kita mulai? Dari mana? Apakah kita mulai dari budayanya? Apakah kita mulai dari sejarahnya? Apakah kita mulai dari kali itu? Kita harus merumuskan. Apakah kita ini sudah jauh? Sudah puas dengan jauh? Belum ya? Apa yang belum sudah puas dengan Kajian kemarin yang terakhir 2019, 2022 ini ada nggak? Ada. Berarti yang ke 202, ya, 202, oke. 202, 203, ini 200, 201, apakah sudah puas? Ini pertanyaan yang baik semua. Belum puas ya? Kenapa udah puas? Kemudian hari Sabtu. Hanya di kabupaten saja, di pusat kota saja.
Jadi tidak ada distribusi ekonomi yang ke desa-desa. Sekarang bagaimana saya balik konsepnya? Kalau sekarang misalnya 2023 ini kan maksudnya misalnya ke tadi konsep ke 2023 kami bagi perhitungan di desa-desa. Dibalik kita membuat event di desa-desa. Jadi mungkin di sini hanya mungkin pameran, kuliner, ya sebatas itu saja. Juga kemarin jangan sampai ada pembukaan layar, yang angin mati, itu. Jadi kita harus mengemas bagaimana kita membuat sebuah event ke pelosok-pelosok. Tetapi bagaimana pertanyaannya adalah sanggupkah Bapak Ibu semua yang ada di desa itu membuat event di masing-masing desa? Itu pertanyaannya. Untuk emas event itu. Ini yang harus dipikirkan. Jadi pada saat jago mungkin hanya perayaan yasinan atau ramahan sebagainya, mungkin istiqosa dan sebagainya. Tapi kita menyebabkan sebuah kegiatan ke daerah ini pada kecamatan tujuan misalnya Parang sebagainya. Di kecamatan itu lebih mudah misalnya. Jadi kira-kira mulai kita balik, bukan sentral, tetapi bagaimana distribusi kegiatan distribusi event ke berbagai daerah, ke berbagai desa, langsung mengenai masyarakat. Kira-kira yang berpartisipasi di misalnya di pameran atau kuliner, adakah dari desa Bapak semuanya? Yang itu tidak. Tidak semuanya, itu 1-2, atau tidak ada. Kan saya tidak ada. Yang partisipasi di 50 misalnya dari 50 kan kuliner. Oh, perwakilan dari desa ini, saya kira. Jadi kurang bermanfaat. Jadi kalau harus ada pemikiran yang baru, distribusi kegiatan yang langsung mengenai masyarakat. Tetapi kesiapan masyarakat untuk menyelenggarakan itu harus menjadi pertanyaan. Tidak semuanya siap menyelenggarakan itu. Itu yang jadi saya pikir ini harus menjadi pemikiran Jago tahun 2023 gimana konsepnya bisa menjadi masukan kepada dunia secara ibu semuanya gimana rasanya apakah dari baik-baik boleh bersama ini dan begitu pengajuan 2023 sudah ya sudah selesai ada juga dari ada belum ada berapa kali enggak ya saja tapi bagaimana kita masuk buat event itu lebih masuk ke dalam masyarakat. Memang di sini ada pusat kegiatan, pusat kerajaannya seperti itu. Tetapi itu memiliki pusat-pusat kegiatan itu. Jadi masukkan, kalau diberikan anggaran untuk semuanya, kita klik juga apa bagaimana anggaran suara masyarakat di desa. Biasanya kalau itu di desa itu diselenggarakan dari dana desa atau dari apa ya? Bukan. Dia masih dari desa. Kan ada dari desa itu menjadi ini yang disebut. Mungkin ada pelatihan khusus terkait dengan bagaimana mengemas event. Itu budaya seperti apa misalnya? Tadi saya ke desa. Bagaimana mengemasnya? Ada misalnya bikin buat lagi. Ya dengan anggaran seperti itu. Atau bagaimana kita mengemasnya? Itu. Ya. Lalu. Bukan saya mau ajak Bapak Ibu semua jadi Bapak Kapus ya. Ini kasih enggak bukan di ya, cuma berikan masukan dan hasil. Ini salah satu contoh yang saya beri tahun kemarin dan malah bicara sekarang. Bagaimana prosesnya? Panjang sekali. Ini sangat apa ya? Ulet yang harus ulet. Kalau misalnya di budaya itu harus ulet. Desa-desa sebelumnya itu harus ulet. Tidak bisa kita berpikir aku menurut berpakai sekarang yang itu laku dan itu mendapat itu tidak bisa. Ini mungkin 2 tahun lalu saya tinggalkan, saya ikut mungkin buat pakai batik. Ini baru kemarin ya saya beberapa minggu lalu. Mas alhamdulillah baru ini ada SD yang ada yang dipakai misalnya. Ya mungkin hanya 20 bukan anak SD ya kan. Karena 15 itu 20. Tetapi kalau mungkin kita akan ping dulu. Jadi kita berbicara bukan kita secara pribadi, bagaimana kita mungkin kita bisa menjadi
rutinitas keberlanjutan. Itu ngawali saja. Memang berat sekali memberikan edukasi ke anak-anak. Kami segmennya itu pastinya adalah anak-anak. Kita harus cari segmennya siapa. Segmennya siapa? Kalau segmennya misalkan berganti, kira-kira siapa? Berganti pasti. Kalau mungkin anak-anak, karena ada tugas mata kuliah, mata pelajaran, harus mereka ke lapangan untuk meneliti atau mengkaji sekolahnya. Itu menunggu belajar tentang metode itu contoh. Ini contoh yang sudah luar biasa. Desa wisata Langkan. Ya, desa wisata Langkan. Awalnya hanya bom itu kayak air yang kita ambil pakai plastik. Airnya itu pakai plastik bawah. Jadi air hujan tanggal gitu. Tapi luar luas ya luasnya. Kita buat ini kuat. Awalnya ini. Kebetulan dia dari apa potensi gunung api purba mungkin sama dengan kita ya yang tadi gunung yang ada di Purba ini maknanya gunung api purba dia dari itu ikonnya brandnya adalah gunung api purba makanya logonya saya nggak tahu di seperti apa itu itu ada seperti itu di sana ada beberapa spot-spot baik itu wisata budaya pertanian kemudian itu ada bersih desa semua ada di sini. Ada kuliner, ada perkebunan, pengolahan kopi, menjadi coklat, ada itu proses. Dan bagaimana mas destinasi yang berbeda itu seperti ini. Dan saya pikir semua yang ada di sini punya desa wisata harus berprofil wisata masing-masing. Profil wisata yang seperti ini, gitu. Di situ ada apa saja, foto, dijelaskan sedikit, deskripsikan, kemudian juga perintah hotel, misinya seperti apa, itu dari berarti dari desa wisata itu ada lomba, kita kirim saja itu yang mungkin administrasi desa di Kelantan. Seperti ini. Jadi ada kelompok-kelompok masyarakat, ada kelompok masyarakat kuliah, ada kelompok masyarakat petani dimasukkan dari satu, dikelola dari satu, menjadi usaha yang kuat, membangun potensi wisata yang ada di mana. Kita boleh sama-sama. Banyak mengharapkan kehadiran langkah. Ciri khasnya yang kita kembangkan adalah budaya dari kuliah yang halal budaya yang benar. Kita harus memiliki ciri khas dan bukan adat perempuan. Situasi yang itu dengan apa yang kita dan kita ada belum bukan masih tidak belum ya itu harus mulai kita harus mengatur ini lokalisasi harus dimiliki ciri khas baju saja kok utama dan dirinya itu ya awal ini kan kalau itu orang lihat baju kita maka itu apa ya pasti bajunya kan orang lain mungkin kan seperti itu kalau saya nggak masukkan baju seperti itu ya kan dimaksud tadi guru-guru ini berkali kali tadi berkali tapi kalau tadi saya masukkan bajunya dan akan lebih di dalam itu dari kostum jadi observis besar serta atau mungkin aplikasi saya pikir kita harus menjalankan salah satunya adalah kostum khas dari berbagai dari ciri khas kalau kita kemudian ada apa yang kemudian kan kenapa saya kemudian karena ada ini sebagai perwakilan kan perwakilan dari masyarakat muslim kita mungkin karena ya ke Agung ya kemudian ke Agung sudah mulai ya mulai ada di kemudian khas di berarti gunakan setiap waktu itu juga pelayanan itu khas dari Agung mungkin dari beberapa harus seperti itu namun juga bisa budaya biasa wisata budaya ini profilnya dari partisipasi dari apa dari ada branding juga
jadi sekarang kegiatan itu nanti salah dengan daya lain dan kurang lagi bagus seperti itu. Lanjut ke slide yang terakhir. Dan ini kebetulan adalah kakak tingkat saya. Jadi apa ya? Kalau saya kali pada dulunya adalah anak yang paling pintar di kelas, dan saya paling nakal di kelasnya. Alhamdulillah. Tapi yang juga sampai sekarang masih silaturahmi. Jadi satu orang itu di kelas. Itu terakhir. Sekali-kali saya menyuruh berhutang ya. Karena itu kita dengarkan aja dulu nih. Bapak Ibu, saya ingin membaca kembali tulisan yang sudah tertampilkan. Bapak Ibu berbeda dengan Bondowoso atau tidak? Beda. Bedanya di mana Pak? Saya mau nanya Bapak Ibu itu. Di mana ya Bapak? Tradisi apa? Oh, dari wisata. Apa bedanya dengan gamelan dengan produksi impor dengan produk itu Pak? Lebih bagus ini. Kenapa tidak bisa menjawab? Oke, ada lagi alasan dari Bapak itu mau itu? Saya bangga jadi orang yang menentang karena bagi saya jadi yang saya batasi ini dari perwakilan desa namanya. Saya bangga sekali lahir di Bondowoso karena Bondowoso mempunyai bintang alam yang sangat indah, jauh dari hiruk-pikuk macet, jauh dari hiruk-pikuk polusi, punya udara yang bersih, kemudian dengan latar belakang budaya masyarakatnya yang sangat ramah dan santun, juga beradab, dan kita bangga karena di sini juga biaya hidup tidak begitu mahal, cenderung murah. Di sini yang tidak khas gotong royong sangat dan tidak dimiliki oleh daerah lain. Terbukti di APL di setiap kegiatan seperti hari raya Idul Fitri,
masih gotong royongnya sangat kuat, kekeluargaan, silaturahmi mereka sangat terjaga dan terjadi banget. Itu yang menjadi beberapa. Oh, mau Pak. Ya. Bondowoso ini adalah bukan sebuah tempat tujuan. Bondowoso itu hanya sebuah tempat persinggahan. Jadi transit saja bagi wisata yang mau ke Ijen, mau ke dan culture-nya, budayanya itu lebih tinggi daripada Banyuwangi itu di sini. Di Bondowoso. Nah, di Bondowoso itu contohnya seperti di Ijen. Kemarin itu mencoba untuk meningkatkan almur. Almur itu wisata almur yang ada di Ijen. Diberikan kolam renang, sudah mulai banyak bersinggah sana, sudah mulai itu karena menurut orang-orang di desa, karena dia orang mandi itu telanjang, akhirnya diprotes dengan para kiai di situ. Takutnya budaya kita itu hilang. Itu yang banyak sebut. Tapi jangan macam-macam mencoba sebuah desa ini akan mencoba-coba akan mendirikan wisata. Jangan coba-coba kalau nanggung. Karena kalau dipaksakan menjadi desa wisata akan sia-sia. Itulah yang terjadi di Bondowoso. Jadi kalau mau menyatakan yang membuka jalan ke Ijen, itu masih belum ada, Banyuwangi masih belum tembus. Saya sudah di masa SMA saya sudah mengantarkan beberapa tamu-tamu dari wisata dari Eropa, dan juga setelah saya juga pernah di Eropa, dan juga saya pernah jadi mutawif untuk jamaah haji umroh. Sudah saya banyak pengalaman kalau bahasa wisata. Saya juga dari lulusan Tourism Academy dari pariwisata dari APA. Saya di 3. Saya juga pernah di hotel-hotel di Bintang 5. Saya sudah merasakan. Termasuk saya pertama yang ngasih pelajaran kepada pegawai-pegawai yang ada di Ijen dulu pertama di Bondowoso. Itu mungkin itu bisa masukkan ke materi. Jangan coba-coba untuk wisata kalau ngandung gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil dokter. Ada lagi Bapak? Apa yang dibanggakan Bondowoso? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safiuddin, perangkat desa di Bunglon. Saya memang bangga untuk di Bondowoso. Kebetulan saya asli Bondowoso. Seperti ini, lahir di Bondowoso, besar di Bondowoso. Banyak betul wisata yang di Bondowoso. Apalagi yang di Suku Sari Kidul. Kebetulan saya orang Suku Sari Kidul. Ikut juga membangun waduk dulu tahun 60-an. Sekarang saya ada di Bunglon. Saya juga bangga karena di Bunglon saya rasa sudah ada potensi untuk maju dengan kepemimpinan Kades yang baru Pak Daniel. Di Bunglon yang tidur selama ini sekarang sudah bangkit dengan musik-musik tradisional. Untuk yang lain masih belum. Dan Bondowoso bagi saya adalah kabupaten yang harus dibanggakan karena sampai sekarang juga maju dan maju. Terima kasih. Santo, kamu nggak ngantuk lagi Pak Daniel. Tapi kemudian juga Bapak Pak Sakini, di mata Pak Daniel, Pak Sakini. Sudah mereka sudah pandangan kenapa sih menjadi bangga sebagai warga daerah Kabupaten Bondowoso. Luar biasa. Tetapi memang rasa bangga itu kita harus wujudkan dengan suatu yang konkret sebenarnya. Kita memang sepertinya kita harus bekerja luar biasa untuk mengejar bukan ketinggalan sebenarnya. Saya nggak mau ketinggalan di daerah kabupaten lain, tapi bagaimana kita menunjukkan identitas kita. Itu yang harus kita kembangkan. Tadi mungkin Pak Bambang itu menyampaikan mungkin budaya daerah sebelah itu lebih tinggi sepertinya, tetapi kita bisa untuk menunjukkan kalau kita berkreasi lebih tinggi lagi dari mereka, berkegiatan lebih tinggi lagi dari mereka. Itu saya pikir dari itu.
Jadi kita rasa bangga itu kita wujudkan kita hanya aku bangga punya budaya Singapura, aku bangga punya budaya dari Kopenhagen seperti itu misalnya. Tapi ya hanya sebatas itu saja. Jadi kita tidak berusaha untuk meningkatkan kualitas dari tampilan itu saja ya. Seperti itu. Saya nggak mau menyampaikan bahwa karya-karya yang ada di Bondowoso itu adalah karya yang tidak berkualitas, tapi sebaliknya berpotensi untuk semakin meningkatkan kualitas diri sendiri untuk menjadi lebih baik. Saya kira begitu. Karena memang dibutuhkan kreativitas, inovasi dan kreativitas untuk mengembangkan Kabupaten Bondowoso ini. Sudah luar biasa. Tadi disampaikan dari kota transit juga. Ya, itu memang sementara seperti itu. Kota transit setelah ini menjadi daerah tujuan wisata. Kita di sini bersatu di sini, kumpul di sini adalah tujuannya adalah untuk membangun Kabupaten Bondowoso ini sebagai daerah wisata yang masalahnya kalau sudah internasional, ya sudah internasional dapat ya. Sudah dikasih wisatawan internasional kan itu. Beda dengan jumlah ya. Oh, betul-betul sebab mungkin orang mancanegara hanya tahunya pada saat CFC. Ya kan? Tidak, kalau CFC nggak ada ya sudah nggak ada. Jadi kalau itu belum pernah melihat wisatawan pada saat kedua dengan korupsi ada wisatawan sekitar itu budayanya. Itu nggak tahu. Tetapi di Bondowoso kita sudah menemukan itu yang harus kita kembangkan lagi. Itu potensi luar biasa. Dan perlu kita tingkatkan. Tidak kayak di Jakarta, itu juga lebih ramai. Itu yang harus kita pikirkan bersama. Ya itu menjadi bentuk rasa bangga kita. Kita rasa bangga dengan Bondowoso bagaimana kita mengembangkannya. Itu seperti itu. Masih besar pada tahun itu. Kita punya landasan Bapak, landasan ini BDW Jogja tapi itu sudah tahu semua BDW itu pembagiannya dan itu sudah jelas. Tapi kita punya tripartita itu jadi landasan kita. Apa Bapak itu tripartita? Rencana hidup pembangunan pariwisata Kabupaten Bondowoso. Sudah ada semua Bapak Ibu. Sudah pernah membaca? Sudah pernah melihat ya? Tripartita? Belum pernah. Oke, ini mungkin masih baru, karena ini dulu belum pernah Bapak itu 2019 dia, karena tahun 2022, karena itu 2023. Ini 2 tahun yang akan bicara lagi, 2019 sampai 2034. Jadi pakat kalau ada Bondowoso. Salah satu fungsi saya ambil satu pasal saja, pasal 9 huruf G, kita terkait dengan kebudayaan. Jadi fungsi dan peran strategis dan usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya termasuk di dalamnya aspek sejarah dan keberagaman. Bapak Ibu sadar tidak di Bondowoso itu punya potensi negatif? Sadar nggak itu? Betapa besar ya potensi negatif? Jika kita bandingkan dengan Jawa Timur, kira-kira Bondowoso ini jauh lebih besar dengan daerah lain atau tidak? Jauh lebih besar ya? Dibandingkan dengan Mojokerto, Trawulan sama atau tidak? Trawulan di Mojokerto ternyata kalau dari refleksi pemerintahan, saya ambil dari pemerintahan, itu adalah Bondowoso. Bondowoso itu adalah surganya mendapatkan keberkahan. Jadi kenapa yang selama ini tidak kita lihat? Kenapa hal ini selama ini kita tidak pernah untuk berpikir mengembangkannya? Apakah karena hanya batu? Apakah bukan budaya yang kita bikin? Itu adalah karya yang kita bikin. Jadi kita harus melihat secara lebih detail lagi, ternyata kita punya sesuatu yang luar biasa. Banyak aset sejarah dan keberagaman itu yang harus kita lakukan. Nanti kita bahas lagi. Yang itu Ibikus cagar budaya, kawasan cagar budaya semua membahas tentang
cagar budaya. Tidak ada satupun yang membahas di sini di pakar itu membahas tentang budaya seni tradisi. Bapak Ibu kalau saya coba lihat di pakar Kabupaten Bondowoso tahun 2019 sampai 2034 itu dimiliki setelahnya menjadi budaya. Ini harus kita pahami bersama. Bahwa karena tadi disampaikan Bapak Ibu semua punya satu tokoh yang tinggi, punya Posoliro kasarnya seperti yang tinggi, budaya yang nanti luruh, tetapi dari fakta ternyata yang prioritas utama adalah budaya. Bapak Ibu merasakan ada cagar budaya nggak Kabupaten Bondowoso? Ada ya? Ada yang merasakan ya? Ini merasakan dulu. Oh gimana sih cagar budaya? Kira-kira di stasiun masih nggak ada cagar budaya? Stasiun Bondowoso itu masuk ke dalam bagian dari cagar budaya. Itu bagian itu. Ini menjadi proses yang diutamakan ketika dia dipakai. Dan ini merupakan sebagai kita punya 5 desa wisata. Jadi dari satu ya, Sukasari itu dia Pak. Iya tadi. Oke. Sukasari itu sudah ditetapkan sebagai desa budaya kelima. Yang pertama adalah ada satu dua yang saya ketahui itu adalah dari budaya Ramban Kulon, budaya dari ada dari desa itu apa itu Ramban Kulon dan Bili ada apa itu oke mana dari Bili mau Ramban Kulon Bapak Bili ya mohon dijelaskan Bapak potensinya apa sih? Saya sendiri, nama saya Imam Hidayat dari Desa Bimbing. Saya adalah perangkat desa dan pelaku adat yang ada di desa kami yang kami sangat terdekat. Di setiap tanggal 13, 14, dan 15 kami mengadakan suatu ritual. Ritual tersebut yang sangat sakral untuk menjelaskannya. Jadi untuk segala pengadaan mulai dari pengumpulan sasoklan, nasi tanian, tapak dengker, langsung kita berarah ke makam Asta Jukseng. Jukseng merupakan suatu penggabat yang ada di desa kami. Dia merupakan pendatang atau adipati yang bertemu langsung dengan Yudhya Siman. Kalau kan mungkin panjang ya Pak. Secara ringkasnya Desa Bimbing ini yakni wisata religi Pak. Dan kebetulan kemarin tanggal 22 September 2021 kita sudah dicanangkan sebagai desa budaya. Secara gambaran kita bersih desa atau selamatan desa yang ada di desa kami Pak. Yang tertanggal 13, 14, dan 15 bulan Sya'ban. Mungkin dari beberapa rangkaian ritual di desa kami yang lebih dari satu ataupun dua yang kurang itu menjadi sesuatu yang fatal bagi mereka yang dianggap sebuah fatalan. Dan kedua dilanjut dengan arak-arak yang disebutkan tadi ada topeng kona. Ya benar, itu topeng kona itu yang ada di desa kami. Topeng kona merupakan suatu wujud dari Jukseng atau Mbah Singo Ulung. Dan yang dulu sebagai gurunya di depan itu Yudhya Siman yang bawa kitab itu. Kalau teman-teman melihat di YouTube atau di media-media, dan diikuti oleh Kanjeng ini dan King Ulung. Setelah beberapa rangkaian acara dilanjut euforia, namanya kita euforia. Apa itu? Ojung. Ojung merupakan apa namanya ya?
gambaran secara ilmu dari kesaktian dari dua tokoh tersebut, yakni Jogja Siman dengan Mbah Cingulung, yang tidak diketahui antara ilmu kesaktiannya, jadi memilih ojung itu sebagai media untuk pesanan begitu Pak. Pengadaan ini di akhir acara, tepatnya di tanggal 16 kita ada rangkaian untuk upacara ojungnya itu, di mana antara itu untuk euforia, kedua terima kasih atas karunia dan nikmat kepada masyarakat desa Bimbing, ketiga kita mengharapkan hujan yang merupakan suatu lambang darah. Ketika rotan itu sudah mengena di badan dengan peraturan bebuto, nyaman bebuto, mulai dari pinggang sampai leher itu ada hitungan begitu. Jadi ketika rotan itu sudah mengena badan, entah siapa instrumennya, dia mendapat suatu cipitan dari tokoh adat kami begitu. Namun hanya begitu yang kami sampaikan tentang Desa Bimbing. Saya harapkan untuk pertemuan kali ini, saya ingin Desa Bimbing itu mempunyai legalitas sendiri, brand ya, atau APAT begitu. Kita kemarin sudah bekerja sama dengan Disparatud Orang tentang buku-buku. Alhamdulillah sudah selesai, dan untuk penyelesaiannya kita mohon bimbingannya dan petunjuk yang begitu. Sebetulnya secara langsung kami sampaikan terima kasih. Luar biasa potensi yang ada di desa ini. Karena desa Bimbing saya lihat ini itu masuk ke dalam destinasi wisata 34 dari 34 destinasi wisata. Jadi destinasi wisata kabupaten, destinasi wisata kabupaten. Kalau itu bagian dari kita itu. Ini sudah luar biasa majunya event yang digelar setiap tahun seperti itu. Tinggal bagaimana kita mengemas desa Bimbing seperti itu. Mungkin desa-desa lain masih berbeda. Acara bersih desa yang ada di Bimbing masih berbeda di daerah yang lain. Kita harus mengemasnya. Bagaimana nanti ke depan, mungkin tahun depan itu orang lain, orang dari Jawa Timur itu berbondong-bondong untuk melihat event besar itu yang harus dihasilkan. Bagaimana mengemas event yang seperti itu, bersih desa itu menjadi sebuah daya tarik, itu yang harus dihasilkan. Jadi kita nggak hanya berskala lokal saja, tapi bagaimana kita melihat orang lain. Itu yang harus kita pikirkan besar. Tidak bisa desa Bimbing berpikir sendiri bagaimana cara mengemasnya. Tidak bisa juga dinas pariwisata melakukan hal itu juga. Memang ada kolaborasi. Semua stakeholder sebenarnya siapa? Kita semua di sini adalah HPI, Himpunan Pariwisata Indonesia. Itu tugas pokok kita untuk bantu mensupport segala potensi yang ada di desa-desa wisata, desa budaya tadi untuk dikembangkan sebagai sebuah program itu ada paket. Boleh pakai atau tidak boleh ya? Tapi kalau itu, kalau misalnya bisa, jadi yang kita tugas hati adalah memberikan, membantu, menjelaskan. Itu yang paling penting. Sekarang bagaimana desa Bimbing itu mengemas sebuah deskripsi sejarah itu membuat buku yang buku referensi, buku dokumenter itu menjadi rujukan kita semua dari HPI dan dikasih untuk mempromosikan keluar. Jadi orang pariwisata itu adalah orang yang mampu menjual identitas. Jadi kalau bisa Bapak setiap hari, setiap hari bertemu dengan orang asing, di saat itulah kita mendapatkan nomor HP. Orang pariwisata itu adalah orang yang nomor
HP di ponselnya itu luar biasa. Itu akan sana. Karena apa? Jadinya luas. Itu. Kenapa? Itu bagian dari nanti promosi. Dia adalah biasa. WA mesin misalkan seperti itu. Itu bagian dari promosi. Bagaimana kita mengemas itu? Karena mungkin jadi informasi terkait dengan event-event kalender terkait dengan di desa atau di desa yang lain apa kegiatannya mungkin terbatas. Itu harus kita satukan dulu. Jadi kita mau melangkah itu ada cara apa ya? Misalnya nanti Desember tanggal 20 karena itu Desember apa ya di Bondowoso. Karena kita kurang data sehingga kita bisa melakukan kegiatan. Karena orang yang berbondong-bondong mau datang ke Bondowoso dan di sana, di tanggal 20 Desember kita di desa misalnya di desa A. Menarik, kenapa menarik? Karena ada sesuatu yang berbeda di situ. Apa bedanya di desa yang ada di sana dengan desa B dengan desa kabupaten A dengan kabupaten B? Kita harus punya ciri khas. Ciri khas itu adalah nilai jualnya. Saya pikir semuanya yang ada di sini punya nilai jual. Bagaimana kita menemukan nilai jual itu sendiri? Dan bagaimana kita membentuk database? Database-nya untuk kita pergunakan sebagai bahan promosi. Untuk kita pergunakan sebagai bahan hidup kalender di masa depan. Itu yang harus kita mulai pikirkan. Jangan kita hanya berpikir ego sektoral sendiri. Seperti itu. Kita harus menghilangkan pada saat itu jauh dari ego sektoral. Seperti itu. Nanti mungkin itu langkah yang awal mungkin ke depan nanti akan ada hal yang mungkin baru setelah mungkin langkah pembuatan buku dokumenter mungkin terapi juga yang bisa ya siapa tahu. Kalau dulu saya kebetulan di masyarakat ada juga kita menyelenggarakan suatu kegiatan kalau sesaji dan di Probolinggo itu menggunakan adalah sesaji dan kita biaya itu menggunakan kegiatan malam sesaji. Ya, lanjut. Ya, ini kita kalau begini kita mungkin di bawahannya lebih banyak lagi di bawah. Tapi yang kelihatan itu rasanya juga seribuan. Ini bukan yang harus itu yang harus kita mulai kita lihat. Kekurangannya sejarahnya, deskripsinya seperti apa? Itu yang bagaimana kalau kita nggak bisa tahu datang itu biar berarti kita mau apa? Itu yang kurang. Kalau itu sebagai hakiki diberikan harus kita ngomong dalam arti bukan ngomong ya tidak sebenarnya, tapi kita diskusi dengan sejarah ini yang harus kita cari. Dasar sejarahnya apa sudah dalam itu? Sejarah tentang mekanik yang ada di Bondowoso itu ada baik. Menurut seperti ini itu ada di Maskur itu seperti apa ini situ terus terus seperti ini seperti apa? Apakah sudah ada? Sudah. Ada belum? Apa belum ketemu? Atau belum berada? Saya pikir ada gambar. Kalau saya tidak ada habis tentang dengan ada detailnya itu yang pertama. Jadi pada saat itu kalau pertama kita bisa betul. Kita harus pindah lagi. Kita nggak bisa langsung di pada saat event kursi besar lagi. Tanggal 13 sampai 16 Mei kita sudah tanggal 13 Oktober. Kita nggak pindah habis dan tidak bisa problem dengan dia. Kita hidup. Apa ya kalau kita mau olahraganya seperti itu yang harus kita mulai kita belajar. Kolaborasi data, dan semuanya harus paham. Dan bagaimana mengatasinya itu harus mungkin bisa dijadikan sebuah habis khusus kemudian dimasukkan ke dalam sebuah website yang bisa diakses dengan mudah. Itu ya. Jadi ya sebanyak 18 dari 27 kecamatan. 8% berarti hanya beberapa kecamatan saja yang jadinya yang positif bukan. Itu luar biasa. Tentu ada apa kali juga tidak ada satu yang pasti yang baik. Ini
kan? Dari kecamatan Bujukan, Macam ini juga beberapa kami kok pakai jalan seperti itu. Saya pikir dari kami kemudian yang kedua adalah kami dari kita yang akan melakukan dan kami tradisi negara ini informasi yang masih saya pikir masih kurang. Tradisi negara itu seperti apa? Saya lihat teman-teman HPI itu bisa memberikan informasi yang tepat. Itu juga kembali penjelasan banyak. Mau ngajak ke sana, bingung kenal apa? Informasi ini. Ini berdasarkan tampilan kesenian tari topeng kanan, luar biasa. Tampilannya luar biasa. Saya ambil dari suara malam berkain kan dari 20 tahun. Itu tampilan di mana yang saya pahami. Saya belum ada sekolah di tampilan itu di Surabaya. Biasanya orang kesenian di Jawa Timur yang dipakai. Itu di Taman Nasional, Taman ini di Taman Budaya biasanya seperti itu. Jadi luar biasa. Kita memiliki luar biasa. Ini mungkin ya, mungkin saya pernah beberapa kali ikut kursus juga terkait dengan ini. Ada yang terkait terkait dengan ini. Kita transfer itu semua dengan konsentrasi di bawah. Siapa yang sampai pernah punya ini? Itu saja yang nanti. Tidak ada lagi yang untuk regenerasi kita kurang lebihnya ada 7 orang. Ada 7 orang yang orang biasa. Ada 7 orang. Ini kayaknya regenerasi yang bisa menjadikan saya dan apa-apa yang maksudnya adalah penggantinya. Ya, itu yang menjadi daya tarik. Itu khusus itu yang menjadi daya tarik. Kita kan tidak pernah tahu kalau khusus itu seperti apa. Kita tidak pernah ekspor. Kita kemukakan seperti itu. Itu aja khususnya. Masa pakai seperti apa yang ini? Itu harus ada khusus yang dikomunikasikan. Ini jadi apa yang harus kita lakukan sebagai hati. Ada juga sebenarnya dibentuk bulan Maret ya. Kemudian yang kita lakukan adalah pembuatan roadmap kebudayaan. Roadmap budaya dan sebagainya. Baru kita nanti menuju kepada pokok-pokok pikiran seperti tadi ya. Pikiran kebudayaan dikeluarkan menjadi lebih bebas sebagai perda. Perda itu ada kebudayaan dan kearifan lokal. Itu proses sekarang sudah dilakukan oleh unsur roadmap. Tinggal dia kegiatan kemajuan pokok-pokok pikiran dari bisnis. Ini tampilan di TNI saya gitu ya, luar biasa ini tampilan kesenian di TNI. Ya, sayangnya ya pada TNI itu ya nonton ya hanya saja. Ya, biasanya kan kalau TNI itu kan nanti pagi ada anak yang kalau kemudian terus siang jam 10 baru kita tampil ya itu seharusnya berpanas. Tapi bukan ya kira-kira itu. Itu yang saya kan sebenarnya luar biasa sekali. Terima kasih luar biasa cuma agar orang-orang yang datang ke situ. Sudah dalam program konsep kebudayaan. Sudah satu saja. Kemudian pokok-pokok di daerah, ya ini apakah sudah dikasahkan atau tidak tahun 2018. Kemudian ada lipat, kemudian ada sudah ada sebelumnya. Ada saja yang tidak begitu. Bulan dari konsep kebudayaan ada 10 bagian mungkin mungkin tidak semuanya ada di Bondowoso, tapi ada beberapa yang menonjol yang boleh ada kemudian tradisi lisan, kemudian istiadat, kemudian itu jadi pergunakan itu menunjukkan ini karya besar yang tadi kemudian bagaimana kegiatan kalian seni budaya
Dan yang paling menarik itu adalah berbagai kali itu berjumlah 1.177 ya, 1.177 itu luar biasa. Terdiri dari salamatus, dolmen, tubuh bilik, batu, dentil, arca metalitik, urutan batu, batu bakor, batu perkataan, dan batu kalung. Lengkap dolmen. Apakah Bapak itu sudah pernah mengunjungi sekolah ini? Belum ya? Yang mana sudah dikunjungi oleh Ibu? Belum. Belum sama sekali oleh dia. 1.170. Ya harus kita kenal, harus kita kunjungi, biar kita sayang dengan aset yang kita punya, dan kita merasa bangga dengan kontribusi. Kalau kita nggak pernah berkunjung ke satu tempat, kita nggak pernah kalau kita bicara manusia kan silaturahmi. Kenapa kita silaturahmi dengan budaya kita hidup? Bisa kan silaturahmi dengan beliau itu budaya tidak hidup artinya apa? Untuk mengetahui sejarahnya seperti apa. Kalau kita nggak pernah ke sana melihat, ya. Kalau itu pernah ke Jawa yang lebih yang caranya kayak gitu. Dia juga menilai sejarah luar biasa. Dia sejarah luar biasa. Tapi mengaksesnya dari 14 km itu sangat luar biasa. Itu di sini punya potensi. Tapi siapa yang mau ke sana? Masalahnya ini deh. Dengan akses budaya itu apa? Siapa yang mau ke sana? Dan deskripsi sejarahnya seperti apa? Ini harus kita kembali. Bagaimana sisi kemenakan dari sebuah benda yang tidak bergerak ini agar menarik? Kenapa orang itu berbondong-bondong ke kamera? Kenapa orang-orang berbondong-bondong ke duduk? Apa menariknya Bapak itu? Berbalik belum dulu kampanye para kesana baru semuanya ya, saya juga semuanya ke sana. Ini dari SD salah. Dari SMP itu senang lagi. Dan itu tidak masuk. Apa menarik? Apa? Menariknya dua candi juga. Kalau bokong lain seperti itu. Apa? Hanya bangunan seperti itu. Apakah Bapak Ibu setelah berkunjung ke tanggal masa kelas senang karena itu aku kembali lagi? Apa lagi kembali lagi? Ini namanya asal. Bagaimana sekarang ini? Bagaimana menjadikan sebuah benda-benda yang seperti itu menarik dan berkesan di dunia, terus di dunia. Kalau dari program pendidikan, dari dinas pendidikan itu melakukan kegiatan edukasi pelaksanaan pada saat kemarin kegiatan jadi biografnya itu bagian dari edukasi. Jadi pengenalan dari ini. Kenapa tidak kita membuat sebuah masyarakat seperti itu? Ini dari waktu setengah development kebudayaan itu ada 16 kecamatan yang itu kemudian beberapa seni baik itu yang beberapa kecamatan ada tari, itu sampai hajat. Kebanyakan itu Bondowoso ini adalah hajat. Sudah penuh hajat. Apa bedanya hajat itu dengan daerah yang lain yang kita pilihkan? Bagaimana sih? Apakah dari sisi tabloidnya? Apakah dari sisi kostumnya? Apakah dari sisi apa yang mungkin bisa menjadi solusi khas dari hardrock budaya? Itu harus begitu. Bedanya apa? Meskipun itu hardrock bukan dari asli misalnya ya, bukan asli dari Bondowoso, itu dari daerah yang lain. Tapi kenapa kita tidak menciptakan sebuah kreasi hardrock? Dan dia bisa nggak ya kreasi hardrock? Tidak melanggar aturan ulama nggak? Enggak ya? Karena ada musik ya. Tapi ya kita harus pilih-pilih mengkreasikan tersendiri. Tadi sudah sampaikan Allah kalau menentukan dari sini ada secara di mana di tempat itu bisa pilih yang seperti itu. Dan ini kita harus pilihkan bersama. Ya. Kemudian ada situs-situs yang biasa yang luar biasa. Kalau tinggal explore saja. Itu berkah bagi kita semua.
juga ini pertanyaan kita. Pertanyaan Bapak Ibu semua. Apakah kita merasa bangga dengan seni yang sudah kita miliki seni tradisi budaya sejarah dan nilai teknologi ini? Apakah kita merasa bangga? Minimal itu ada wujud rasa bangga ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana praktika selama ini. Apakah kita hanya diam? Kemudian apakah kita hanya misalnya diam lihat patung-patung kemudian sampai di sini orang-orang apakah kita proaktif mempromosikan atau memperkenalkan orang di kita bagaimana kalau kita selama dan ketiga mampukah kita menjadikan seni tradisi sebagai ini PR besar, tidak PR perseorangan, tidak PR satu organisasi, tidak PR manifestasi, tetapi PR semuanya. Karena apa? Yang mengkritik semuanya itu adalah kita semuanya yang ada di sini. Kalau kita tidak berpikir ke situ, ya perkembangan Indonesia itu akan terus. Utamanya kita harus meninggalkan kompetensi, ya. Kita harus punya komitmen meninggalkan stigma kota Bogor itu sebagai kota transit. Kota pensiunan nih, saya dulu kota pensiunan, orang pensiunan ke sini semua. Kita tinggalkan sebuah destinasi wisata. Bondowoso sebagai destinasi wisata itu bulan Jawa harus berpatri di sini. Agar kita bareng-bareng merumuskan apa yang harus kita lakukan bersama. Seperti itu. Jadi sama kayak bersuka dan berkaya. Kita semua, itu bodoh itu boleh. Yang kita sudah luar biasa, optimal. Keempat, dari mana kita mulai? Ini yang mungkin masih menjadi pertanyaan. Kita mulai dari mana? Apa yang kita lakukan? Apakah kita selalu duduk di sini bisa merumuskan sesuatu hal? Tidak jadi. Kita sudah kita sering berkomunikasi. Tidak hanya di sini. Saya pikir semua yang ada di sini saling memiliki nomor hati. Saling memiliki nomor hati masing-masing yang ada di sini. Minimal itu untuk berkomunikasi. Jadi tidak hanya kalau di sini, kalau di kamar, tapi saya bilang, tapi bagaimana kita meracik sebuah silaturahmi ini di luar itu juga di luar silaturahmi. Kalau saya mendidik anak-anak, kuliah dulu 3 tahun di sini, 3 tahun saya kali itu. Setelah itu kalian ke masyarakat. Waktu kita bersama di masyarakat itu kan lebih luas lagi. Jadi saya selama 3 tahun tidak bisa membawa masalah untuk anak-anak. Malah sebaliknya aku memberikan kemudahan untuk anak. Itu yang saya cita. Jadi kita tahu di kampus mereka mungkin akal ya seperti itu. Kita berusaha untuk memberikan pendidikan. Dia mereka setelah 3 tahun mereka bisa menjadi sebuah individu yang bagus. Dan itu bisa menjadi sama kali menjadi kolega orang yang dan sebagainya. Kita nggak lupa masalah. Dan kita harus mampu menembus dan semuanya. Dari mana kita mulai? Dari mana? Apakah kita mulai dari budayanya? Apakah kita mulai dari sejarahnya? Apakah kita mulai dari negara itu? Kita harus merumuskan. Apakah event ini sudah cukup jauh? Cukup. Sudah cukup. Sudah puas dengan jauh? Belum ya. Apa yang belum kita puas dengan Harjadu kemarin yang terakhir 2019. 2022 ini ada nggak? Ada. Berarti yang ke 202 ya. 202 ya. 203 ini 200 ke 201 apakah puas? Ini pertanyaan Bapak Ibu semua. Belum puas ya? Kenapa udah puas Bapak Ibu? Dengan hari Sabtu. Hanya di kabupaten saja, di pusat kota saja.
Jadi tidak ada distribusi ekonomi yang ke desa-desa. Sekarang bagaimana saya balik konsepnya? Kalau sekarang misalnya 2023 ini kan sudah kembali ke hadis. Konsep ke 2023 kami bagi cerita di desa-desa. Dibalik kita membuat event di desa-desa. Jadi mungkin di sini hanya bikin pameran, kuliner, ya seperti itu saja. Juga kemarin jangan sampai ada komputer lah ya, yang angin nanti bikin gedung seperti itu. Jadi kita harus mengemas bagaimana kita membuat sebuah itu ke pelosok-pelosok. Tetapi bagaimana pertanyaannya adalah sanggupkah Bapak Ibu semua yang ada di desa itu buat event di masing-masing desa? Itu pertanyaannya. Untuk mas event itu, ini yang harus diberikan. Jadi pada saat jagung mungkin ada perayaan yasinan atau ratahan atau ini mungkin istiqosa dan sebagainya. Tapi kita menyebabkan sebuah kegiatan di daerah ini per kecamatan Bujur misalnya Parang sebagainya. Di kecamatan itu menjadi bunda misalnya. Jadi kira-kira mulai kita balik, bukan server, tetapi bagaimana distribusi kegiatan distribusi juga ke berbagai daerah, itu berbagai desa. Langsung mengenai masyarakat. Kira-kira yang berpartisipasi di misalnya pameran atau kuliner, adakah dari desa Bapak semuanya? Dan itu tidak. Tidak semuanya, ini satu dua, aku tidak ada. Mereka saya itu tidak ada. Yang partisipasi di 50 misalnya dari 50 tan kuliner. Oh, perwakilan dari desa ini, saya itu tidak. Jadi kurang bermanfaat. Jadi kurang bermanfaat. Harus ada pemikiran yang baru, distribusi kegiatan yang langsung mengenai masyarakat. Tetapi kesiapan masyarakat untuk menyelenggarakan itu juga harus menjadi pertanyaan. Tidak semuanya siap menyelenggarakan itu. Itu yang jadi pertanyaan. Saya pikir ini harus menjadi pemikiran Hajabu tahun 2023 gimana konsepnya bisa menjadi masukan kepada dunia secara ibu semuanya. Gimana rasanya? Apakah dari baik-baik boleh bersama ini dan begitu menjelaskan 2023 sudah ya, sudah selesai. Ada juga dari ada berapa kali enggak? Ya saja. Tapi bagaimana kita masuk buat event itu bermanfaat lebih masuk ke dalam masyarakat. Memang di sini ada pusat kegiatan, pusat kerajaannya seperti itu. Tetapi memiliki pusat-pusat kegiatan itu yang harus kita. Jadi masukkan, kalau diberikan barang-barang itu semuanya kita cek juga apa bagaimana anggaran swadaya masyarakat di desa. Biasanya kalau itu di desa itu diselenggarakan dari dana desa atau dari apa ya? Bukan, dia masih dari dana desa. Kan ada dari desa itu dia ini yang harus kita. Mungkin ada pelatihan khusus terkait dengan bagaimana mengemas event. Itu budaya seperti apa saya? Tadi saya di desa. Bagaimana mengemasnya? Atau saya bikin buat lagi. Jadi anggaran seperti itu. Atau bagaimana kita mengemasnya? Itu. Ya. Lalu bukan saya mau ajak Bapak Ibu semua di dulu Bapak Kapus ya. Ini kasih Mbak, bukan di mana. Ya, cuma berikan masukan. Nah, hasil ini salah satu contoh yang saya create tahun kemarin dan baru berjalan sekarang. Bagaimana prosesnya? Panjang sekali. Ini sangat apa ya? Ulet yang harus ulet. Kalau sanggatan di budaya itu harus ulet. Desa-desa itu harus ulet. Tidak bisa kita berpikir, aku berpangkat sekarang yang butuh laku dan butuh mendapat untung, tidak bisa. Ini mungkin 2 tahun lalu saya tinggalkan, saya lanjut mungkin buat panen. Ini baru kemarin ya saya beberapa minggu lalu. Mas alhamdulillah baru ini ada SD yang alhamdulillah. Ada yang dipakai misalnya. Ya mungkin hanya 20 bukan SD ya kan. Yang hanya 20. Tetapi kalau mungkin kita akan tim dulu. Jadi kita berbicara bukan langsung satu bulan, bagaimana kita rutinitas dan bisa menjadi
rutinitas keberlanjutan. Itu awal saja. Sangat berat sekali memberikan edukasi ke anak-anak. Kami segmennya itu pastinya adalah anak-anak. Kita harus cari segmennya siapa. Segmennya siapa? Kalau segmennya misalnya berganti, kira-kira siapa? Berganti pasti. Kalau mungkin anak-anak, karena ada tugas mata kuliah, mata pelajaran, terus mereka lapangan untuk meneliti atau bukan ini sekolahnya. Dulu belajar tentang politik seperti itu. Itu contoh. Ini contoh yang sudah luar biasa. Desa wisata Langkang. Desa wisata Langkang awalnya hanya bung itu kayak air yang kita ambil seperti itu. Pakai plastik, airnya itu pakai plastik bawah. Jadi memang air hujan kita ambil seperti itu. Tapi luar luas ya luasnya. Kita ambil ini kuat awalnya ini. Kebetulan dia mengenai apa potensi gunung api purba mungkin sama dengan kita ya intensi gunung yang ada di Purba ini pelanggaran kan gunung api purba dia mengenai itu ikonnya brandnya adalah gunung api purba makanya logonya Singapura di seperti yang ini itu ada seperti itu. Di sana ada beberapa spot-spot baik itu wisata budaya pertanian kemudian itu ada tradisi desa semua ada di sini. Ada kuliner, ada perkebunan, pengolahan kopi, menjadi coklat, ada itu proses. Dan bagaimana mas destinasi yang berbeda itu seperti ini. Dan saya pikir semua yang ada di sini punya desa wisata harus membuat profil wisata masing-masing. Profil wisata seperti ini, gitu. Di situ ada apa saja, foto, menjelaskan sedikit, deskripsikan, misinya seperti apa, itu dari berarti dari desa wisata itu ada lomba kita kirim saja itu yang paling penting administrasi desa di seperti ini. Jadi ada kelompok-kelompok masyarakat, ada kelompok masyarakat kuliah, ada kelompok masyarakat pagi seperti petani seperti ini. Dimasukkan dari satu, dikelola dari satu. Jadi mesti kuat membangun potensi wisata yang ada di mana. Kita punya masalah. Berbagai harus mengembangkan kehadiran langkah. Ciri khasnya yang kita kembangkan adalah budaya dari kuliah yang halal metode yang benar. Kita harus memiliki ciri khas dan juga ada perempuan sebuah jalur dengan apa yang kita punya. Dan juga ada belum, bukan masih berat. Ya itu harus mulai kita harus mengatur. Jadi lokalisasi harus dimiliki ciri khas. Baju saja waktu mana pendirinya itu ya awal kita. Kalau itu kalau kita ngaca itu apa ya? Pasti bajunya kan. Orang lain mungkin kan seperti itu. Kalau saya nggak masukkan baju seperti itu ya kan. Aku tadi guru-guru ini bakal habis sekali. Tadi mau habis. Tapi kalau seandainya saya masukkan bajunya, dan akan lebih bagaimana? Itu deh. Jadi modernis desa wisata atau mungkin HP dia asli. Saya pikir kita harus menjalankan ini. Salah satunya adalah kostum. Kostum khas dari Bondowoso. Dari ciri khas. Kalau kita kemudian, apa ini? Kenapa kemudian kan? Kenapa kemudian? Karena ada kemudian. Ini sebagai perwakilan kan, perwakilan dari masyarakat muslim kita mungkin karena ya ke Agung ya, kemudian ke Agung sudah mulai ya mulai ada di kemudian kasih berarti gunakan setiap waktu itu juga pertanyaan oh ini ciri khas dari Agung mungkin dari bagaimana itu harus seperti itu. Namun juga desa budaya, desa wisata budaya. Ini problemnya dari problemnya dari tadi apa dari ada
branding juga ini yang sekarang kelihatan itu mengenai